Indonesia mempunyai karakter yang berbeda ya. Kalau sebuah negara ingin menguasai Indonesia secara invasi militer tentu akan berpikir dua kali. Ya kita tahu Irak aja itu yang hanya 1/6 dari wilayah Indonesia menggunakan triliunan dolar untuk melakukannya. Untuk Indonesia tentu para negara-negara lain itu akan berpikir dua kali. Maksudnya di sini adalah tentu menggunakan cara yang lain. Kan perang itu tidak hanya perang fisik atau invasi militer. Banyak cara-cara lain secara ilmu pemahaman geopolitik untuk menguasai sebuah negara. Apakah secara perang dagang, perang asimetris, hibrida, dan lain-lainnya. Nah, saya lihat yang paling menarik di sini adalah kita bisa belajar dari Venezuela dan Iran. Ya, di dalam ilmu perspektif geopolitik ada nama istilah ancaman megatrend. Megatrend itu adalah ancaman yang tidak kelihatan, terduga dan terjadi tiba-tiba. Artinya ini bisa gabungan dari perang simetris dan asimetris dan hibrida. Dan ini sudah terjadi. Ini fakta yang terjadi seperti di Venezuela, bagaimana dia melakukan cognitive warfare, perang persepsi, perang opini, melemahkan dari dalam, dan juga ada melalui infiltrasi, memecah belah dan menyogok para pejabat dan baru melakukan invasi militer skala terbatas, sehingga Presiden Maduro bisa diculik dengan leluasa di sebuah negara yang itu dikawal dengan ratusan ribu prajurit, dan itu terjadi di jantung ibu kota, di jantung istana negara mereka sendiri. Nah, artinya kalau berkacamata dari Venezuela itu yang terjadi. Nah, sedangkan kalau kita berkacamata dari Iran, kita lihat sendiri bagaimana Iran hampir saja dinepalkan kemarin kalau tidak pasukan IRGC-nya sudah melakukan langkah-langkah mitigasi seperti memblackout seluruh jaringan komunikasi sehingga para agen-agen Mossad dan Israel yang beroperasi menggerakkan massa dengan menggunakan isu para Reza Pahlavi, akhirnya mereka terjebak sendiri oleh permainannya. Sehingga dalam waktu 3 hari IRGC bisa menangkap puluhan bahkan ribuan para aktivis yang terafiliasi dengan agen-agen intelijen dari Mossad maupun Amerika. Nah, saya lihat berkacamata dari dua negara ini, tentu ini perlu menjadi catatan penting dari Pak Prabowo sendiri, karena melihat fragmentasi yang sedang terjadi di dalam negeri kita juga tidak bisa dianggap remeh. Ya, kita belajar dari akhir Agustus ya, tragedi akhir Agustus dengan mudahnya demonstrasi bergerak begitu luas. Kita juga belajar dari beberapa kejadian demonstrasi besarnya. Artinya yang paling kita jadi catatan penting yang perlu kita ingatkan Pak Prabowo di sini adalah bagaimana menjaga konsolidasi internalnya, melakukan langkah-langkah preventif sehingga ancaman terbesar Indonesia itu justru berasal dari dalam negerinya sendiri. Terjadinya kerjasama antara para komprador dengan kekuatan elit global yang bersatu padu untuk menggulingkan pemerintahan. Nah, ini cara-cara ini sebenarnya sudah terjadi. Kita bisa melihat dari bagaimana dengan suasana kebatinan sosial media saat ini. Saya melihat ada indikasi cognitive warfare sudah terjadi di Indonesia. Apa contohnya? Bagaimana serangan-serangan sosial media mendegradasi setiap apapun kebijakan pemerintah. Sehingga bagaimana apapun yang dilakukan oleh pemerintah didelegitimasi sedemikian rupa sehingga pemerintah itu seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Sehingga muncullah rasa kebencian, merasa sakit hati, merasa diskriminatif, dan ini selalu diorkestrasi sedemikian rupa. Ini kita bisa lihat di sosial media kita. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwasanya operasi-operasi yang terjadi di luar negara sana juga sedang terjadi di Indonesia, dan ini adalah catatan penting bagi Bapak Prabowo ke depan.